semua negara, maksud kami, untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape. Sekarang, rokok sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga Indonesia. Indonesia sendiri adalah penyumbang dan produsen rokok terbesar di dunia. Padahal, rokok sendiri membahayakan bagi kesehatan manusia. Rokok sudah membunuh 200 jiwa di Indonesia pada tahun ini. Terjadi beberapa kasus kematian atau penyakit yang disebabkan rokok, dan antaranya penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru ini sangat beresiko dan sangat parah, dan rokok juga bisa menyebabkan resiko terjadi kanker. Saat ini, katanya ditemukan sebuah alternatif bagi seorang perokok, yaitu alternatif berupa sebuah alat yang bernama vape atau rokok elektronik. Ya, vape atau rokok elektronik itu katanya bisa meminimalisir atau mengurangi bahaya rokok. Namun, apakah benar vape itu lebih aman daripada rokok konvensional? Atau lebih berbahaya daripada rokok konvensional? Mari kita lihat. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang penyakit EVALI. EVALI adalah penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh konsumsi rokok elektrik atau vape. Penyakit ini bisa dikenali dari sejumlah gejala yang dialami oleh orang yang mengonsumsi rokok elektrik. EVALI adalah penyakit paru-paru yang berbahaya dan berpotensi mengancam jiwa, yang telah memperoleh perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena kaitannya dengan vaping. Selama ini, rokok elektrik atau vape diklaim lebih aman dari rokok bakar. Risiko kesehatan akibat mengonsumsi rokok elektrik yakini lebih kecil. Namun, konsumen vape tidak bebas sama sekali dari risiko penyakit berbahaya. Di Indonesia, vape mulai marak dikonsumsi pada tahun 2015. Naiknya vaping telah menyebabkan lonjakan kasus EVALI, terutama di kalangan remaja yang tertarik pada e-liquid yang beraroma. Rasa-rasa ini yang dirancang untuk meniru rasa makanan populer seperti coklat, strawberry, vanila, dan lain-lain. E-liquid yang beraroma mengandung diasetil dan bahan kimia lain yang dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang tidak dapat diperbaiki. Sebelumnya, rokok elektrik ini baru memiliki pengguna dalam skala kecil. Aroma asap vape yang tidak menyengat seperti rokok konvensional jadikan tingkat toleransi terhadap produk ini cukup tinggi. Terlebih lagi, harga yang relatif murah dan klaim karena risiko kesehatan yang rendah. Inilah yang membuat vape diminati banyak kalangan, termasuk pemuda zaman sekarang. Akan tetapi, pada bulan Agustus tahun 2019, Centers for Disease Control and Prevention atau bisa disingkat CDC mengidentifikasi penyakit baru berkenaan dengan infeksi paru-paru yang disebabkan oleh konsumsi vape. CDC memberi nama penyakit ini EVALI atau A Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. CDC merumuskan jenis penyakit baru ini berkenaan dengan merebaknya kasus infeksi paru-paru berbahaya dan fatal di beberapa wilayah di Amerika Serikat pada tahun 2019. Dan pada tahun itu juga sebenarnya EVALI juga ada di Indonesia. Namun karena wabah COVID-19, gejala EVALI tidak terdeteksi dan fokus medis pada tahun itu adalah mengenai COVID-19. Peneliti dan dokter di sana menemukan kesamaan pola di antara para pasien, yakni mereka mengonsumsi rokok elektrik beberapa lama sebelum mengalami infeksi paru-paru. Dikutip dari Yale Medicine, penyebab utama EVALI bisa jadi vitamin E asetat dan tetrahydrocannabinol atau THC yang masuk ke tubuh saat penggunaan vape. Tetapi, para peneliti belum bisa menyimpulkan sebab tunggal infeksi paru-paru yang menyerang penghisap rokok elektrik. Diagnosa penyakit EVALI dianggap cukup pelik karena gejala-gejalanya menyerupai gangguan pernapasan lain seperti pneumonia dan infeksi virus flu sebagaimana dilansir dari CDC. Gejala EVALI umumnya ialah nafas pendek, batuk-batuk, sakit dada,
demam dan flu, diare, mual, muntah-muntah, jantung berdebar-debar, dan nafas dangkal, serta cepat. Dalam kesimpulan, EVALI adalah penyakit paru-paru yang serius dan berpotensi mengancam jiwa yang terkait dengan vaping dan exposure pada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Hal ini sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran penyakit ini dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang resikonya, dengan mendukung penelitian tentang penyebab dan opsi pengobatannya. Pemuda dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya pencegahan vaping dan mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan remaja melalui pendidikan, advokasi, dan pembangunan komunitas yang kuat. Mereka dapat membantu mengubah budaya dan norma sekitar penggunaan produk vape di kalangan generasi muda.